Saya pernah tanya sama Pak Jokowi, siapakah kalau dalam keadaan yang saya sebut tanggap darurat, bukan tanggap normal, siapakah yang memberikan komando? Saya tidak tahu. Apakah dari bupati kah, atau gubernur kah, langsung bla 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 begitu. Ya saya bilang pada Pak Presiden, apalah yang namanya kepala negara Presiden Republik Indonesia yang harus langsung, karena ini persoalannya adalah extraordinary. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Megawati ngamuk soal komando penanganan COVID-19, ia ingin Jokowi segera pecat Luhut. Ada makna tersirat yang terkandung dalam titah Megawati Soekarno Putri kepada Presiden Joko Widodo untuk langsung mengambil alih penanganan COVID-19. Dari analisis Direktur Eksekutif Indonesia Future Study atau Infus, Gede Siriana Yusuf, perintah Mega itu tak lain untuk menyadarkan Jokowi yang juga sebagai petugas partai agar menyingkirkan kekuatan lain di lingkaran istana. Selama ini Jokowi belum benar-benar bisa memegang tongkat komando penanganan pandemi COVID-19. Anehnya tugas berat tersebut justru malah diambil alih oleh seorang menteri yang jauh dari bidang kesehatan, yakni Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Melihat peta kekuatan di lingkaran istana itu, bukanlah hal aneh bahwa perintah Megawati soal komando penanganan pandemi itu juga agar Jokowi bersikap tegas pada Luhut. Titah Ketum PDIP itu bisa diartikan Mega minta Jokowi pecat Luhut. Ujar Gede Siriana pada kantor berita politik RMOL. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini bukan lagi dipandang sebagai kondisi yang biasa. Perlu ketegasan yang ekstra dari Presiden agar pagebluk corona tidak berlarut-larut. Situasi saat ini sudah benar-benar darurat. Bukan hanya darurat dalam kata-kata, jadi kebijakan itu harus mencerminkan tujuannya benar-benar mengatasi pandemi. Demikian aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI ini. Megawati yang mengkritik Jokowi soal komando COVID-19 dan Luhut Panjaitan pun malah menanggapinya begini. Ketum PDIP Megawati mengkritik Presiden agar memimpin langsung komando penanganan COVID-19. Koordinator PKM Luhut Panjaitan memberikan tanggapan, yaitu pernyataan Megawati disampaikan dalam pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami Baguna DPP PDIP yang disiarkan secara virtual Rabu 4 Agustus yang lalu. Megawati awalnya bertanya terkait siapa yang pegang komando saat status tanggap darurat. Jadi siapakah yang memberikan komando? Nah, ini saya pernah tanya sama Pak Jokowi. Siapakah kalau dalam keadaan yang saya sebut tanggap darurat bukan tanggap normal? Siapakah yang memberikan komando? Saya tidak tahu apakah dari bupati kah atau gubernur kah langsung blok-blok-blok begitu, kata Megawati. Megawati mengatakan seharusnya Presiden Jokowi memegang komando langsung saat bencana melanda. Sebab, kata Megawati, hal itu merupakan persoalan luar biasa. Yang saya bilang pada Pak Presiden, Bapaklah yang namanya Kepala Negara Presiden Indonesia, yang harus langsung karena ini persoalannya extraordinary. Megawati juga menyinggung pemegang komando penanganan pandemi COVID-19. Megawati melihat saat ini Satgas dibantu TNI, Polri, dan juga BIN. Saya juga ini mulai pengen ngomong sama Pak Jokowi, iki piye toh Pak? Saya sendiri tahu siapakah yang harus pegang komando seperti sekarang kan, Satgas pandemi ada Satgasnya. Seharusnya itu kan yang dek begitu. Dibantu sama TNI Polisi, saya lihat loh ini sama BIN, itu gotong royong kita. Beberapa hari berselang, Menko Luhut Binsar Panjaitan berbicara mengenai Presiden Jokowi sebagai Panglima tertinggi. Luhut Panjaitan menyebut dirinya dan Menko Perekonomian Erlangga hanyalah komandan wilayah. Dengan struktur penanganan sekarang ini, menurut hemat saya, sudah sangat baik karena Presiden menjadi Panglima paling tinggi dalam penanganan ini. Sedangkan Menko Perekonomian dan saya sebagai komando-komando wilayah atau komando lapangan seperti organisasi di militer juga, kata Luhut dalam konferensi pers pengumuman perpanjangan PPKM Senin malam kemarin. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah telah mempertimbangkan sejumlah aspek, selain itu masukan dari para ahli diakomodasi. Penanganan di luar Jawa Bali tidak bisa serta dibandingkan dengan Jawa Bali karena tantangan di luar Jawa Bali lebih besar dari tantangan di dalam Jawa Bali. Perpanjangan PPKM darurat bisa jadi pintu masuk impeachment Jokowi.
Perpanjangan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM darurat) akan menjadi pintu masuk impeachment bagi Presiden. Begitu pandangan yang disampaikan oleh pakar politik dan hukum Universitas Nasional, UNAS Saiful Anam, yang menilai pemerintah saat ini sedang melakukan kalkulasi apakah perpanjangan PPKM darurat ataukah berakhir. Kegagalan pelaksanaan PPKM darurat bisa menjadi pintu masuk impeachment bagi Presiden. Makanya PPKM darurat ini tentu masih dikalkulasi serius oleh pemerintah, utamanya oleh Jokowi. Ujar Saiful kepada kantor berita politik RMOL pada Selasa 20 Juli. Menurutnya selama PPKM darurat, indikasi menuju pemakzulan mulai muncul. Rakyat kecil tampak sudah mulai melakukan perlawanan dan mahasiswa mulai turun ke jalan. Sementara kabinet terlihat tidak peka terhadap kebutuhan rakyat. Rakyat juga semakin geram lantaran bantuan terlambat didistribusikan, dan mereka juga selalu dihadapkan pada aparat yang cenderung represif, sehingga semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Maka untuk itu, PPKM ini akan menjadi bom waktu yang cepat atau lambat memancing kegelisahan rakyat untuk bersatu menuntut Presiden turun dari jabatannya sebelum jabatannya selesai. Belum ada keputusan resmi tentang perpanjangan PPKM darurat ketika berita ini dimunculkan. Dan menurut Saiful tidak lepas dari kalkulasi Presiden yang matang. Pemerintah juga tidak mau terburu-buru dan mempertimbangkan dampak dari kebijakan yang diambil. Untuk diketahui, pada malam hari tadi PPKM resmi dilonggarkan mulai awal pekan depan, dan ini adalah deretan kegiatan yang masih dibatasi. Pelonggaran kebijakan penanganan COVID-19 berupa PPKM darurat menjadi sebuah langkah yang diambil dan juga sudah resmi diputuskan Presiden Jokowi pada malam ini. Kepala negara itu menyatakan waktu pelonggaran dimulai pada awal pekan depan, yaitu Senin 26 Juli. Sosok yang kerap disapa Jokowi itu menyebut sejumlah aturan pembatasan kegiatan masyarakat masih diberlakukan saat PPKM darurat mulai dilonggarkan. Pertama, Jokowi juga mengungkapkan aturan pembatasan terkait kegiatan di pasar tradisional juga masih sama pada saat PPKM darurat berjalan selama 2 pekan terakhir, yaitu pelaku usaha menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai pukul 8 malam dengan kapasitas pengunjung 50% saja. Pasar tradisional selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan buka hanya sampai pukul 3 sore dengan kapasitas maksimal 50%. Tentu saja dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat yang pengaturannya akan ditetapkan oleh pemerintah daerah, ujar Jokowi. Selain itu, Jokowi juga menyebutkan aturan untuk kegiatan pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha lainnya yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 9 malam. Sementara itu untuk warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul 9 malam. Dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung adalah 30 menit. Adapun yang terkait dengan kegiatan lain seperti sektor esensial dan kritikal, Jokowi menegaskan hal itu dijelaskan secara terpisah, baik yang terkait dengan pembatasan yang ada di sektor esensial dan juga kritikal pemerintahan maupun swasta, dan termasuk terkait dengan protokol perjalanan.